Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syadla Natasha dari program studi administrasi pendidikan semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Pembahasan yang pertama yaitu tentang organisasi kantor. Apa yang dimaksud dengan organisasi kantor? Organisasi kantor adalah suatu wadah di mana dua orang atau lebih yang memiliki pemikiran dan tujuan yang sama untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan kantor. Adapun beberapa pengertian organisasi kantor menurut para ahli. Sadikin N. Aiswara 2019. Yang pertama yaitu organisasi kantor adalah tempat orang-orang melakukan interaksi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, organisasi kantor merupakan sebuah kerangka dasar yang di dalamnya terdapat individu-individu melakukan kegiatan dalam bentuk menerima, menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi. Dan yang ketiga, organisasi kantor merupakan sebuah susunan staf dan alokasi tugas serta tanggung jawab dalam menerima, mengelola, dan memasok informasi serta merawat aktiva. Organisasi kantor juga terdapat dua jenis unsur, apa saja? Yang pertama yaitu unsur inti, merupakan unsur penting dalam organisasi perkantoran yaitu manusia yang berada di dalamnya. Dan yang kedua yaitu unsur kerja yaitu sumber daya insani, nirinsasi, dan konseptual yang terdapat dalam kantor. Apa yang dimaksud dengan sumber daya insani, nirinsasi, dan konseptual? Sumber daya insani adalah kemampuan karyawan, pengaruh pribadi mereka. Sumber daya nirinsasi merupakan barang ekonomi, contohnya mesin, peralatan kantor, komputer, dan lainnya. Sedangkan sumber daya konseptual ialah kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat yang dilakukan oleh manajer. Selain itu juga, organisasi kantor memiliki dua jenis model, yaitu yang pertama, sentralisasi, yaitu kegiatan yang menitik beratkan pada pengawasan dari pusat yang dinyatakan dalam instruksi secara terperinci mengenai pekerjaan-pekerjaan yang terpusat. Dan yang kedua yaitu desentralisasi, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh unit atau bagian-bagian. Adapun prinsip-prinsip organisasi kantor. Yang pertama, prinsip tujuan. Dalam organisasi kantor memiliki tujuan yang dirumuskan agar dimengerti pegawainya sehingga menjadi motivasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, prinsip kesatuan fungsi. Organisasi memiliki sejumlah fungsi yang bekerja sama baik individu maupun kelompok dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, prinsip hubungan individual merupakan kinerja yang efektif dari pribadi dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu konsep komunikasi kantor. Komunikasi kantor dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita atau informasi dari satu pihak berwenang kepada pihak lainnya yang terjadi dalam suatu kantor atau perusahaan. Semakin efektif komunikasi kantor, suasana kerja kantor juga akan semakin baik. Bentuk komunikasi kantor. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi formal dirancang supaya kantor atau organisasi mudah dalam melakukan pertukaran informasi baik secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Komunikasi ini dilakukan sesuai dengan struktur hierarki dalam kantor yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, komunikasi informal. Bentuk komunikasi ini tidak mengandalkan susunan struktur hierarki, melainkan hubungan yang bersifat lebih pribadi. Bentuk komunikasi kantor ini tidak dirancang atau tetapi timbul dari interaksi sosial antara pihak atau pegawai kantornya.
Yang ketiga, komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan di dalam internal perusahaan atau kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal ataupun informal. Dan yang keempat, komunikasi eksternal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan membawa informasi masuk atau keluar kantor, dilakukan untuk mencapai tujuan kantor. Biasanya dilakukan dengan pelangganan, masyarakat, ataupun stakeholder eksternal perusahaan. Pembahasan yang terakhir, ruang lingkup komunikasi kantor. Setidaknya ada 4 ruang lingkup komunikasi kantor, yaitu konsep dasar komunikasi. Sebelum melakukan proses komunikasi kantor, hendaknya seluruh pihak di dalam kantor dapat menguasai konsep dasar komunikasi. Misalnya, sumber informasi, pengiriman informasi, berita atau pesan yang akan disampaikan, tujuan komunikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, asas komunikasi perkantoran. Dalam hal ini, pegawai harus memahami beberapa asas penting dalam komunikasi. Yang ketiga, permasalahan proses komunikasi. Terkadang dalam melakukan proses komunikasi kantor ditemui beberapa kesalahan yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman. Yang keempat, media komunikasi. Penting untuk melakukan media komunikasi. Apa saja yang akan digunakan dalam penyampaian informasi kantor. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika beberapa materi yang kurang komplit atau kurang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.